warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Negeri 154 yang sangat saya hormati, Ketua Komite atau yang mewakili yang sangat saya hormati, peserta didik SD Negeri 154 Maluku Tengah yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga sampai dengan detik ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas ajaran beliaulah sehingga sampai detik ini kita dalam keadaan iman Islam. Adapun saya akan membahas atau akan memaparkan tentang tingkat upaya mengomunikasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan mengartikan dulu tentang dua kata, yaitu visi dan misi. Apa itu visi? Visi merupakan cita-cita atau gambaran umum masa depan yang ingin dicapai. Jadi ini merupakan suatu upaya atau suatu gambaran yang akan satuan pendidikan yang ada di SD Negeri 154 ini yang akan mau dicapai. Keinginan apa yang akan kita cari supaya pendidikan yang ada di sini dia bisa lebih baik. Itu visinya adalah kita harus cita-cita dari SD 154 ini apa yang akan kita bawa pendidikan ini mau kemana. Sementara untuk yang kedua yaitu misi. Apa itu misi? Misi merupakan langkah-langkah strategis dan praktis yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Jadi misi ini berarti suatu upaya, langkah yang akan kita cari, kita benahi untuk mencapai visi tadi. Jadi kira-kira langkah-langkah apa yang akan kita buat untuk kedepannya atau untuk sekolah itu supaya ketemu visi tadi bisa tercapai. Nah, untuk itu perlu kita paparkan di sini tentang ketemu visi, yaitu visi yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan global. Ini adalah merupakan visi dari SD Negeri 154 Kabupaten Maluku Tengah. Jadi yang sudah saya terapkan tadi bahwa visi itu merupakan tujuan kita untuk bersama. Sementara misi itu langkah-langkah yang akan kita capai, yang akan kita harus buat sehingga bisa tercapai visi ini. Jadi adapun yang berikut misi ada terdapat 246 poin. Yang pertama, menciptakan iklim dan budaya sekolah yang berakhlak. Poin pertama ini maksudnya begini, menciptakan iklim dan budaya sekolah yang berakhlak itu kita harus arahkan siswa. Kita membuat siswa itu punya akhlak yang bagus, yang baik. Itu poin yang pertama. Yang kedua, membentuk peserta didik yang cerdas dan kompetitif. Yang dimaksud dengan kompetitif di sini maksudnya bersaing. Siswa itu atau harus membentuk siswa yang cerdas dan kompetitif. Kalau dia sudah cerdas, berarti kita harus upayakan dia supaya dia bisa
berkompetitif. Kompetitif artinya dia mampu untuk berkompetensi, ya, dia mampu untuk berkompetensi, untuk menunjukkan dia punya semangat dalam pembelajaran yang akan diberikan. Sementara yang ketiga, membentuk pribadi yang adaptif dan berketuhanan yang Maha Esa. Kita mengajarkan siswa. Kita semua makhluk ciptaan Allah yang sudah sepatutnya kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi kita harus tanamkan kita punya jiwa tentang ketuhanan yang Maha Esa. Kita mengaku benar-benar bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu Esa, yang tidak bisa kita sembah selain dari Dia. Yang keempat, meningkatkan sumber daya manusia atau SDM warga sekolah. Berarti dalam hal ini atau mampu. Sebentar nanti dalam lulusan SD Negeri 154 ini kita sudah bekali mereka apabila ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sudah ada bekal yang sudah kita tanamkan, yang sudah kita berikan untuk mereka yang sebentar nanti mereka tinggal lanjutkan dia ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau yang selanjutnya. Yang berikut, melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan berpartisipatif, efektif dan partisipatif. Yang dimaksud dengan pembelajaran yang inovatif itu yang bagaimana? Pembelajaran inovatif itu yaitu usaha dari diri kita seseorang untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Sementara yang berikutnya partisipatif, berarti kita punya peran aktif, punya partisipasi untuk ketemu sama-sama memajukan pendidikan yang ada di SD Negeri 154 ini. Yang berikut, membiasakan lingkungan yang bersih, nyaman, indah, dan sehat. Alhamdulillah syukur katong di SD Negeri 154 ini sudah gerakan. Untuk poin yang itu, membiasakan lingkungan yang bersih, nyaman, indah, dan sehat. Terbukti sekarang kita punya sekolah, lingkungan sekolah yang begitu indah, bersih, ya, sehingga membawa kita semua merasa nyaman dan tentram dan betah ada di lingkungan sekitar kita, yaitu di sekolah SD Negeri 154 Maluku Tengah. Yang berikut, ya, selanjutnya di dalam pembelajaran nanti kita semua harus berpedoman pada profil pelajar Pancasila. Semuanya itu sudah diterangkan harus seperti itu. Jadi pada poin yang pertama yaitu beriman kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Sudah jelas. Kita semua manusia yang beriman. Sudah tentu tinggal kita mau merubah akhlak pribadi kita tentang peserta didik kita supaya ke arah yang lebih bagus dan yang ke arah yang lebih baik lagi. Itu tujuan kita. Yang berikut, berkebinekaan global. Di dalam pendidikan di sini yang ada di Satuan Pendidikan SD 154 ini kan kita berwarna-warni, beragam. Dari keluarga yang mampu, keluarga yang sedang, keluarga yang kurang mampu, dan sampai dengan keluarga yang di bawah. Nah, dari itu kita harus berkolaborasi, atau harus sama-sama ya mempersatukan mereka, jangan sampai ada terpecah belah di antara yang tinggi atau yang punya kemampuan, dia punya dia lebih tinggi, kita harus samakan dengan yang di bawah dan disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita harus bersatu. Yang berikut tentang bergotong royong. Dalam bergotong royong kita sering lakukan itu di sekolah sini, yaitu ada kegiatan-kegiatan yang memerlukan bantuan dari baik kita sama-sama guru, orang tua, dan siswa. Kita sering bersatu
berpadu, bergandengan tangan untuk katong memajukan pendidikan yang ada di Negeri 154 Kabupaten Maluku Tengah ini. Yang berikut, kreatif. Kreatif di sini berarti suatu kemampuan yang timbul dari diri seseorang untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Itulah kreatif. Lalu yang berikut, bernalar kritis. Kita punya wawasan, kita harus berpikir dengan menggunakan kita punya pemikiran yang baik, yang waras, supaya bisa tercipta profil pelajar Pancasila yang sama-sama kita impikan. Mandiri. Mandiri di sini berarti kita punya kemampuan dari dalam diri masing-masing. Kita berupaya, apabila masih kurang, kita harus dorong, kita harus upayakan, kita harus berusaha semaksimal mungkin supaya kita juga mampu bersaing dengan teman-teman yang lain, kita bisa mampu untuk bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain yang ada di sini, Kecamatan Banda. Ya, dalam proses penyusunan visi dan misi, yaitu memahami nilai-nilai inti. Langkah pertama dalam merancang visi misi adalah memahami nilai-nilai inti organisasi Anda. Yang berikut, mengembangkan pernyataan visi. Pernyataan visi Anda haruslah menginspirasi dan memotivasi. Ini adalah mercusuar perusahaan, menggambarkan arah yang ingin dicapai di masa depan. Yang berikut, menciptakan pernyataan misi. Pernyataan misi adalah tentang tujuan utama organisasi Anda dan cara Anda akan mencapainya. Yang terakhir yaitu menetapkan strategi dan taktik. Setelah memiliki pernyataan visi dan misi, Anda perlu merencanakan strategi dan taktik untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, untuk itu kita harus melihat raport mutu yang ada di satuan pendidikan kita, yaitu SD Negeri 154 Kabupaten Maluku Tengah untuk tahun 2024. Yang perlu kita harus benahi, yang pertama, yang masih merah. Yang masih merah di sini yaitu numerasi. Makanya kita harus berusaha mengejar mutu itu supaya ke depannya pendidikan yang ada di sini tentang numerasi siswa ya harus lebih baik lagi, ada punya peningkatan dari tahun-tahun sesudahnya, maunya tahun-tahun yang di belakang. Yang berikut ada juga literasi. Literasi di sini berarti katong harus upayakan siswa itu mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dia punya minat baca yang tinggi, supaya sebentar nanti katong bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang terbaik. Jangan sampai ada pada saat lulusan sampai di kelas 6 kita menciptakan lulusan ada yang belum mampu untuk baca secara bagus dan benar. Itu upaya kita supaya kedepannya katong punya literasi, numerasi harus katong tingkatkan supaya sebentar nanti anak-anak ini bisa lebih baik lagi dan lulusan yang kita ciptakan dari 1154 ini bisa lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin. Yang berikutnya tentang pengembangan kurikulum. Iya. Sekarang ini kita sudah semakin melangkah ke depan. Yang kemarin mungkin katong masih di belakang, tapi dengan adanya tuntutan-tuntutan pendidikan yang di masa sekarang ini kita dituntut untuk bagaimanapun kita harus berusaha
harus berupaya untuk meningkatkan kita punya mutu pendidikan yang ada di sini dengan kurikulum yang sudah kita buat, yaitu kurikulum operasional sekolah yang satuan pendidikan yang sudah kita buat, yang sedangkan nanti akan kita unggah di dalam kinerja kita sebagai kepala sekolah yang akan dinilai oleh atasan penilai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada tanggapan dan saran Iya. yang akan disampaikan terkait dengan penyampaian visi misi tadi. Mungkin visi misi tadi yang disampaikan kembali ke awal, coba lihat yang awal visi misi yang Ibu jelaskan tadi sesuai dengan apa yang diutarakan. Yang pertama visi misi, visi. Nah, visi ini Ibu sudah sampaikan yang nanti dibawa kepada misi. Misi ini kan langkah-langkah untuk pencapaian daripada visi tadi. Jadi yang saya mau memberikan saran atau tanggapan atau masukan, yaitu yang pertama itu menciptakan iklim dan budaya sekolah yang berakhlak. Sebelum kita melakukan hubungan kita dengan manusia, maka kita harus yang lebih awal itu kita menghubungkan diri kita dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Maka poin ketiga itu kalau bisa ditaruh pada posisi pertama sebagai bentuk pribadi manusia yang berhubungan langsung dengan Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena lihat daripada visi itu kan mencerdaskan atau beriman, pertama beriman, mencerdaskan, kemudian terampil, mandiri dan berwawasan global. Jadi untuk berakhlak itu sebelum atau sesudah hubungan kita dengan Allah itu terlaksana, maka akhlak kita itu akan tercapai. Mungkin itu dari saya yang menurutkan kenapa atau saran ataupun masukan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ilim yang sudah begitu antusias mengikuti dengan baik sehingga bisa memberikan saran, masukan untuk yang lebih baik lagi. Yang tadinya tentang otong punya visi, karena sudah bilang beriman, berarti poin yang ketiga itu harus kita naikkan pada poin yang pertama. Kita berterima kasih banyak, akan kita atur selanjutnya pada buat perbuatan. Oke, mungkin ada yang lain bisa kasih. Ini bukan berupa pertanyaan ya, tetapi saran masukan supaya bisa lebih baik lagi. Tujuannya itu. Ya, terima kasih atas kesempatan memberikan terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin beda sedikit bukan menyangka, tapi sekedar kita membenarkan apa yang ada di situ. Kalau untuk beta terkait dengan misi yang pertama itu menciptakan iklim dan budaya sekolah yang berakhlak. Kalau sesuai dengan pemikiran saya, sesuai dengan tujuan dari tujuan dari pendidikan nasional itu, yang pertama itu diharapkan siswa yang punya akhlak. Karena kalau siswa yang berkompetensi, siswa yang pintar, tapi kalau dia tidak berakhlak, itu sama saja. Maksudnya lebih kepada berakhlak dulu. Yang diterapkan itu yang akhlak dulu. Siswa dia berakhlak baru dia pintar. Walaupun dia berpintar tapi dia kalau tidak berakhlak, nah, kemudian yang sesuai dengan apa yang Pak Im sampaikan tadi, yang pertama harus hubungan tadi. Visi tadi ya. Untuk yang poin ketiga harus di poin pertama. Kalau untuk beta punya pemikiran, siswa kalau sudah berakhlak, tentu dia berhubungan langsung dengan ketuhanan Yang Maha Esa, artinya berhubungan langsung dengan poin ketiga. Nah, itu menurut saya. Jadi kalau sesuai dengan pemikiran saya itu sudah cocok dulu, sudah cocok untuk yang poin pertama itu di situ dulu. Oke, mungkin ada tambahan dari yang lain. Ada silakan. Benar cenderung dengan ibadah bahwa otomatis kalau manusia ya
berhubungan langsung dengan Allah misalnya ya, berarti otomatis juga dia punya menurut beta sudah tepat apa yang dicanangkan. Oke, mungkin masukan saran pendapat dari teman-teman sangat beta hargai dan sangat kita dukung demi membantu beta supaya ketung punya ini visi dan misi yang sudah kita paparkan tadi bisa terlaksana dengan baik. Mungkin ada yang lain dari teman-teman yang lain, beta persilahkan. Jadi kalau sudah tidak ada teman-teman lain, kita masih tambahkan sedikit terkait dengan pengembangan kurikulum. Ya, kita lihat dengan perkembangan kurikulum. Kalau kita lihat kan pada sekolah kita ini masih ada merah, maksudnya hasil rapor mutunya masih merah, itu terkait dengan numerasi dan literasi. Kalau kita bicara tentang numerasi ini kan berkaitan dengan matematika. Ya, untuk itu mungkin lebih ditingkatkan lagi pengembangan kurikulumnya, ketemu supaya bagaimana berkolaborasi antara kepala sekolah, antara kepala guru, bagaimana untuk meningkatkan numerasi ini terkait dengan matematika. Kemudian yang kedua juga ini literasi. Literasi ini kan otomatis kita berkaitan dengan baca. Ya, jadi kalau di SD sini kan kalau kita lihat dengan literasi ini berarti kan kita kurang di bacaan. Jadi kira-kira seperti apa itu yang kita harus kedepannya seperti apa? Mungkin itu saya akan masukkan. Oke Bu, terima kasih atas kesempatan. Di sini beta mau memberikan umpan balik terkait dengan kegiatan ini. Alhamdulillah, kalau kegiatan hari ini beta pikir baik dan sangat penting sekali bagi kami warga sekolah, terutama kami guru-guru. Dalam hal ini, kegiatan ini sudah memberikan wawasan buat kami guru-guru untuk aktif dan untuk bisa sama-sama dalam pengembangan visi misi kedepannya seperti apa itu. Jadi di sini yang perlu saya sampaikan bahwa yang kita harus benahi adalah kualitas pembelajaran, karena segala hal dalam sekolah ini dimulai dari kualitas pembelajaran itu sendiri. Dari kualitas pembelajaran itu di dalamnya ada kurikulum. Nah, kurikulum itu yang mengatur bagaimana misi itu bisa dicapai. Yang kita lihat dalam slide rapor pendidikan sekolah tahun 2024, di sini kualitas pembelajaran untuk 2024 turun dari 2023. Itu artinya kualitas pembelajaran tahun ini menurun. Untuk itu, tanggapan dari saya sekedar saran bagaimana kedepannya agar kualitas pembelajaran itu bisa lebih baik. Maka dari saat ini kita harus merubah sistem pembelajarannya atau rencana-rencana pembelajaran lebih berfokus pada visi dan misi. Ya, mungkin itu saja yang dari saya. Semoga kedepannya dapat lebih baik. Terima kasih. Terima kasih atas saran pendapat dari teman-teman yang sudah begitu bagus untuk melihat kedepannya tentunya perkembangan pendidikan di Provinsi 154 ini. Kita mensupport untuk semua. Semoga Allah SWT selalu dan senantiasa melindungi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.